Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menseragamkan dan meluruskan watak-watak yang jelek menjadi watak yang baik, dan watak yang sudah baik menjadi lebih baik, maka Rasulullah memberi informasi. Ya, kata Rasulullah, umatku ada 3 kelompok manusia yang dibenci oleh Allah. 3 kelompok manusia, kata Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hibban. 4 periwayat. Ya, kalau ada Bukhari Muslimnya pas ini menjadi hadis mutawatir paling sahih. Sampai 4 perawi meriwayatkan hadis. Dari pentingnya ini hadis. Bila perlu hadis ini menjadi acuan setiap orang yang beriman, setiap umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan para santri supaya hafal hadis ini dan sampaikan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan untuk umat insya Allah di masa depan. Begini, kata Rasulullah, umatku ada 3 kelompok manusia ya yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, yabghadul fusaq. Allah itu benci kepada orang-orang yang senangnya melakukan perbuatan jelek, rusak. Allah benci kepada orang rusak. Ya, Allah ingatkan lewat Al-Quran, lewat Nabi Muhammad SAW, supaya berhenti dari kerusakannya. Allah benci sama orang yang berlarut-larut dalam kerusakan. Tapi ada yang paling dibenci oleh Allah, lebih dibenci daripada orang yang rusak. Siapa itu? Wa bughdhuhu lisyaikhil fasik asyad. Bencinya Allah kepada orang tua yang masih mau rusak terus, itu lebih benci. Ya, kalau pemuda rusak bukan namanya wajar. Pemuda kan masih apa ya, nafsunya masih membara. Ya, pemuda kan perlu dikendalikan. Ada pemuda kok rusak, bukan saya mengatakan wajar, memang pemuda. Ingat enggak, ma'asyiral muslimin, sahabat Ali pernah mengatakan, asyababu syu'batun minal junun. Asyababu syu'batun minal junun. Kepemudaan adalah cabang dari kegilaan. Kepemudaan adalah cabang dari kegilaan. Ini pemuda, ada pemuda ngebut-ngebut, suara motornya keras. Orang pada lihat, oh anak muda, bocah nom biasa. Ya, tapi ada kakek-kakek, ya, rambutnya dimerah-merah, ngebut pakainya, wah, tua-tua apa namanya? Ya, Allah. Ini pelajaran dari Rasulullah. Kamu waktu muda mungkin nakal, kamu waktu muda mungkin perbuatannya tidak baik, ayo bertobat supaya tambah tua tambah baik. Ini pelajaran. Kata Rasulullah, kejelekan, kejahatan itu dibenci oleh Allah, tapi yang dilakukan oleh orang tua lebih dibenci. Ini sudah banyak saya sampaikan ketika pertemuan yang kemarin. Yang kedua, yabghadul bukhala. Allah itu benci kepada orang bakhil, orang pelit, orang kikir. Siapa saja Allah tidak senang orang kikir. Sebab Allah sifatnya Rahman Rahim, Allah sifatnya Sakhi, Allah sifatnya pemurah. Jadi sifat kikir ini bertentangan dengan sifat Allah. Allah benci. Tapi wa bughdhuhu lil ghaniyil bakhil asyad. Bencinya Allah kepada orang kaya yang bakhil itu lebih-lebih. Kaya tapi bakhil, ini namanya ndak syukur, ini namanya kufur ini. Ya, orang kaya bakhil itu namanya ndak syukur sama Allah. Padahal orang kalau kaya terus menjadi dermawan, mau memberi sedekah, mau memberi mengeluarkan zakatnya, itu untuk menambah hartanya, diberi barokah oleh Allah dan menjaga hartanya. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib mengeluarkan zakat itu akan melindungi hartanya,
akan melindungi apa? Hartanya. Iya. Dan menambah hartanya. Bal yazdad. Seperti kemarin malam, ma'asyiral muslimin, kita ikuti dalam kitab Kasyful Ghummah. Ya, di sana diterangkan bahwa al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal malaika, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari malaikat, jauh dari manusia, dekat dengan siapa? Neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita menilai tidak boleh ya. Kita menilai tidak boleh. Orang itu kaya tapi bakhil tidak boleh. Dia sendiri terserah. Mau ngingetkan monggo dengan cara yang baik. Ya. Yang ketiga, ya bughdul mutakabbirin. Allah itu benci kepada orang-orang sombong. Secara umum siapapun yang sombong dibenci oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa bayangkan kalau orang dibenci oleh Allah, kira-kira hidupnya bagaimana? Di dunia akan berantakan, apalagi di alam akhirat. Iya. Dan sering saya sampaikan, harus menjadi catatan kita, ya, menjadi acuan kehidupan kita, menjadi garis pegangan hidup kita. Tidak ada kejayaan bagi orang yang sombong. Tidak ada. Orang sombong tidak bisa jaya, tidak mungkin jaya. Kalau jaya semi itu ya, jaya semu, bentar lagi hancur. Ini yang cerita Allah dalam Al-Quran. Ada orang paling sombong, ya, dari sombongnya dia menjadikan dirinya Tuhan dan mengatakan ana rabbukumul a'la, namanya Fir'aun. Gimana? Dihancurkan oleh Allah, mati tenggelam. Kemudian wabughdhuhu lil fakir al mutakabbir asyad. Secara keseluruhan Allah benci kepada kesombongan, tapi orang miskin sombong lebih dibenci oleh Allah. Wis melarat ya, sombong. Bukan berarti kita menghina orang miskin, tidak boleh. Malah kita harus lebih menghormati orang miskin daripada menghormati orang kaya. Ya, dua-duanya kita hormati. Semampunya kita bantu. Ya. Orang miskin di zaman Rasulullah itu terhormat. Orang miskin di zaman Rasulullah terhormat. Tapi Rasulullah akan mengatakan, akan datang waktunya umatku yang miskin terhina. Ya, sekarang orang miskin terhina. Ya. Ustadz mau ngaji pakainya sepeda bodol, sepeda rusak, umat kurang respon. Ustadz kere itu, ya, ndak bisa beli sepeda motor, apalagi ustadznya mau silaturahmi, ya, pakainya sepeda yang rusak, ditutup pintunya, paling mau minta zakat itu ustadz itu. Allah, al ustadz yakulu tobashir kata. Masya Allah. Saya berdoa bagi para santri, terutama santri yang ngaji sama kita, yang dulu ngaji sama kita, sekarang ngaji sama kita, yang akan ngaji sama kita. Mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah, dicukupi dalam berdakwah, dilebihi rizkinya supaya bisa membantu orang lain. Dan seluruh santri yang tujuannya baik untuk li'i'la kalimatillah, kita doakan, ya. Rasulullah pernah mengatakan, kemiskinan di zamanku terhormat, tapi nanti akan datang satu saat kekayaan di zaman itu terhormat. Orang miskin. Sampai ada seorang masyayikh mengatakan, zaman sekarang ini imanuhum fi uyunihim. Imanuhum fi uyunihim. Imannya di matanya. Ada ustadz, kiai datang pakainya alfat. Ini ustadz, ini bener nih. Ini kiai ini. Ya Allah, imannya sudah di matanya. Salimna ya Rabb. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar.
نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو